Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emrianto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Tanpa terasa kita sudah berada pada penghujung modul 1. Dan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 ini dilaksanakan dalam bentuk seminar diseminasi kepada guru-guru yang berada di sekolah setempat. Kali ini saya melakukan seminar diseminasi kepada guru-guru yang berada di kawasan SMK Negeri 1 Bintan Utara. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Tujuan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 ini adalah agar calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul 1.4 tersebut, yaitu budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif tersebut. Penyampaian materi budaya positif ini dilaksanakan terhadap guru-guru di SMK Negeri 1 Bintan Utara dengan metode luring atau tatap muka. Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam mewujudkan kegiatan aksi nyata modul 1.4. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun jadwal pelaksanaan diseminasi. Yang kedua, mendiskusikan rencana aksi nyata dan meminta legalitas dari pimpinan. Dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara. Langkah ketiga adalah menyusun panitia kecil yang akan bertugas pada posnya masing-masing. Langkah keempat adalah menyusun materi budaya positif yang akan dipresentasikan pada acara diseminasi. Penyusunan materi budaya positif ini saya buat dengan menggunakan program Canva. Langkah kelima adalah membuat daftar susunan acara atau rundown acara diseminasi. Langkah keenam adalah mengumpulkan dokumentasi sebanyak-banyaknya, baik berupa foto maupun video. Langkah ketujuh adalah melakukan editing dari video dokumentasi. Dan langkah terakhir atau langkah ke-8 adalah mengunggah dokumentasi kegiatan aksi nyata ke sosial media dan channel berbagi. Sedangkan susunan acara atau rundown acara dari seminar diseminasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dari MC atau protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari pimpinan atau kepala sekolah. Yang kelima, pemaparan materi atau presentasi dari calon guru penggerak. Yang keenam, tanya jawab atau diskusi. Yang ketujuh, tanggapan kegiatan dari kepala sekolah. Yang kedelapan, penutup. Dan yang kesembilan, diakhiri dengan foto bersama. Pemaparan materi seminar diseminasi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan disampaikan oleh Bapak Kurni SPD yang terdiri dari materi tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Sedangkan pada bagian kedua atau bagian berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yang terdiri dari materi keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bagaimana materi ini disampaikan? Mari kita saksikan video aksi nyata berikut ini. Di hutan cemara. Jalan yang perlahan, jangan terjatuh. Sebagai kalimat pembuka acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMKN 1 Bintan Utara, SMK Pusat Unggulan Bapak Dr. Andreas Wihanto MPD. Yang kami hormati Bapak Komandan yaitu Bapak Kurni SPD dan Bapak Ernianto SPD. Yang kami banggakan dan kami hormati sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Segala puji bagi Allah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam sebuah acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif kerja sebagai pemateri dari calon guru penggerak angkatan 7.
Hadirin dimohon. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Insan KSS. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa sejenak. Yang Muslim insyaallah akan saya bantu. Dan selain Muslim, silakan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan lillahi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala SMKN 1 Bintang Utara, Bapak Dr. Andes Suharjo MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, narasumber pada siang sore hari ini guru penggerak SMK Negeri 1 Bintan Utara angkatan ke-7, yaitu Pak Emrianto SPD dan Pak Lutfi SPD, yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kaprok, Kaping, Wali kelas, dan juga kepada ibu guru yang berbahagia pada sore hari ini. Senantiasa dan ikut kita panjatkan kepada Allah SWT yang kuasa. Pada siang ini kita bersama di lapangan hati diberikan hidayah untuk senantiasa mengikuti kegiatan kita, karena kita pamitnya sama anak-anak untuk mengadakan kegiatan ini. Kalau ada yang cabut ya mulai kadang-kadang dan ada yang memberikan itu bukan urusan saya lagi. Aksi nyata budaya positif dengan memahami budaya positif di sekolah, jadikan SMK Pusat Unggulan SMK Negeri 1 Bintan Utara sebagai sekolah berbudaya positif di Kepulauan Riau. Ini suatu judul yang kelihatannya seksi. Supaya kelihatan menarik, saya bawakan satu baik pantun. Belum ngajak dulu. Mengadu nasib di perantauan. Nikmati proses, hasil akan kelihatan. Budaya positif disampaikan, semoga menjadi pembiasaan. Ini apa yang sangat ini perlu mendapat perhatian. Jadi budaya positif yang penting dalam bentuk tindakan tadi. Kalau saya mulai sekali lagi, kalau belajar itu hanya mengatakan Bapak Ibu guru apa sih belajar, ya memberitahu dari tidak tahu menjadi tahu, tidak usah berubah itu. Gadgetnya salah, ada wifi, ada paket, udah paham. Tapi yang lebih esensial adalah bagaimana dalam bentuk tindakan. Sekali lagi saya ulangi apa yang disampaikan oleh Debbie Potter dalam camp pendidikannya, mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses. Pendidikan adalah suatu proses dari pengetahuan menjadi pemahaman, dari pemahaman menjadi kebijakan, dari kebijakan akan menjadi suatu tindakan. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad itu mencontohkan tindakan. Untuk itu, mari kita ikuti Bapak dan Ibu suasana untuk materi baru ini, dengan harapan kita semua tadi menikmati proses, kemudian melakukan tindakan. Saya rasa demikian, tidak perlu dipanjang ke belakang. Nanti kalau terlalu lebar Bapak-Bapak tidak suka. Kalau nanti terlalu panjang juga ibu-ibu belumnya. Demikian, terima kasih. Terkurang lebih mohon dimaafkan bila tak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian rekan guru, ya, rekan sejawat, rekan seperjuangan yang saya banggakan. Tibalah saatnya kami memaparkan, ya, memaparkan aksi nyata modul 1.4. Modul budaya positif itu ada terbagi atas 6 materi, ya. Nanti bergantian saya dengan Pak Ibri akan menyampaikan tentang materi budaya positif. Yang pertama, ya. Jadi budaya merupakan
pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi adalah berpihak kepada murid. Jadi sasaran dari budaya positif adalah bagaimana ya kita menciptakan suatu kondisi, suatu suasana yang memang bisa murid atau siswa kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, ya mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Ya, ada 3 tadi. Ya, yang pertama adalah disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian penghargaan hukuman. Terima kasih dan saya Bapak sekalian, waktu semakin berjalan kita lanjutkan langsung saja untuk pemaparan materi kedua yang akan disampaikan langsung oleh Bapak M. Puryanto SPD kepada Bapak.
saya mulai dengan sebuah pantun. Karena pantun itu dalam budaya luar Riau ya. Mencari ikan ke Raja Ampat. Cakep, jauh Mana Pak aman. dia? Mencari ikan ke Raja Ampat. Dapat tenggiri, patah sayapnya. Cakep. Bapak Ibu mohon tetap berada di tempat karena materi ini masih ada kelanjutannya ya. Mantap. Oke ya, sedikit mengulas yang disampaikan oleh Pak Budi tadi mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ternyata sangat efektif kita lakukan di kelas. Saya juga sudah pernah menerapkan sebelum memulai pelajaran di semester 2 ini. Saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ayo nak coba kita buat keyakinan kelas apa yang bisa kita yakini secara bersama untuk kita lakukan. Jadi banyak keluar dari ide anak-anak itu. Misalnya istirahatnya jangan 15 menit, 30 menit gitu kan. Tetapi setiap keyakinan itu ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya kalau misalnya kamu tidak piket, ya ada salah satunya misalnya dia bilang semua petugas piket harus piket sesuai harinya. Apa konsekuensinya? Nah konsekuensinya ditanya lagi kepada murid-murid di kelas tersebut. Apa nak konsekuensinya? Mereka memilih nyanyi di depan bendera gitu kan. Tapi banyak kelas itu dan ujung-ujungnya Pak dendanya Pak dia banyak uang kas, denda 5.000 per tidak melakukan keyakinan kelas. Dan alhamdulillah sudah beberapa minggu ini sangat efektif. Tidak ada satupun yang melanggar keyakinan kelasnya. Itulah efektifnya. Jadi nanti kita bisa membuat keyakinan kelas ini secara bersama-sama dengan kelas yang kita ajarkan. Oke, ini sedikit review dari materi Pak Budi. Lanjut. Nah, materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa murid-murid itu akan senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan di sekolah, baik itu bersama kita ataupun bersama guru lain. Menurut teori kontrol yang diteruskan oleh William Glasser dalam bukunya Choice Theory, bahwa perilaku manusia termasuk murid itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang sangat pokok. Ini contohnya adalah mengenai sandang, pangan, ya, makanan, gitu kan, pakaian. Kita akan menjumpai murid-murid itu di sekolah, misalnya dia suka sekali memompas temannya, gitu kan. Ya, mandu temannya untuk belanja di kantin. Tanpa kita sadari sebenarnya ada kebutuhan pada si anak tersebut yang menyebabkan kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia selalu memompas kawannya, kenapa dia selalu mengambil makan kawannya. Ternyata kebutuhan dia akan hidup itu belum terpenuhi. Makanya anak melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya ya. Dan masih ada contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup ini. Contohnya juga dalam hal berpakaian. Gitu ya. Ada juga anak-anak yang suka mengambil dasi temannya, ngambil topi temannya. Ternyata kenapa dia mengambil? Dia tidak punya uang untuk membelinya atau tidak disediakan oleh orang tuanya. Oke, lanjut Pak. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging ya. Iya. Belonging. Mohon maaf ya, bahasa Inggris saya agak kekini karena saya bukan orang bule ya. Jadi kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Murid-murid ketika melakukan kesalahan di sekolah itu bisa juga disebabkan karena dia kurangnya kasih sayang atau kurangnya perhatian. Misalnya adalah murid-murid yang di rumahnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia akan mencari perhatian di sekolah dengan cara mengganggu kawan atau dengan cara ketika guru menerangkan ada saja yang dibuatnya supaya guru itu memperhatikan dia. Berarti murid tersebut belum tercukupi kebutuhan dia akan kasih sayang. Jadi sebagai guru kita harus memahami sebenarnya ketika murid melakukan kesalahan itu sebenarnya kebutuhan apa yang dia itu belum terpenuhi. Ya, cuman yang terjadi selama ini kan kita nggak tahu. Pokoknya engkau tadi ya pas ibu menerangkan engkau ya gitu kan. Jadi kita lebih sering kayak gitu kan. Kita tidak mencoba untuk memahami
kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh muridnya ya. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan tafsir ini terjadi baru-baru ini dan ada di WA kita. Contohnya adalah pagar yang dirusak. Kebutuhan kebebasan itu maksudnya adalah tidak mau diatur, tidak mau dikurung, tidak mau dikurung dalam suatu tempat, mau bebas gitu kan. Aku mau masuk jam 8, mau masuknya atau keluarnya jam 11, terserah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pengerusakan. Berarti kebutuhan anak akan kebebasan itu belum terpenuhi. Makanya mereka melakukan hal yang seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kesenangan ini biasanya kenakalan anak-anak kita itu dilakukan mereka dengan mengganggu kawan atau membuli kawan. Dia dengan membuli kawan, kemudian ada yang merasa terhinakan, terendahkan, mereka merasa senang. Mereka merasa tersenang-senang gitu kan. Padahal di saat yang sama mereka sedang menekan atau membunuh salah satu murid yang lain. Itu contohnya ya. Lanjut. Kemudian terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, ini juga sering terjadi di sekolah. Kalau anak-anak yang kebutuhan penguasaannya terpenuhi, dia suka sekali mengganggu sehingga dia akan hebat di sekolah itu. Ya, dia akan dianggap hebat, dianggap raja gitu kan. Begitu dia bisa menguasai kawannya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang kebutuhan akan penguasaan atau powernya belum terpenuhi dengan baik. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah memahami 5 kebutuhan tersebut, dan ketika terjadi kesalahan atau kenakalan remaja di sekolah ini, kita pahami kebutuhan yang mana sih sebenarnya yang belum terpenuhi sama anak. Ya. Jadi bukan anak yang kita paksa untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita yang berusaha memahami kebutuhan apa yang belum terpenuhi sama peserta didik. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita sekarang lebih baik juga mengetahui posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen ini juga adalah penerus penelitian William Glasser. Dia menyimpulkan bahwa posisi kontrol yang diterapkan oleh guru di sekolah itu secara umum ya ada di benua Amerika sana sampai dunia Asia ini ada 5. Berapa? Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, saya dan Pak Kuni dan kawan-kawan saya di kelas yang lainnya itu merasa langsung tertampar kita ya Pak ya dengan posisi nomor 1 ini gitu kan. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan bahwa hukuman itu akan mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkannya. Ciri-ciri guru yang melakukan kontrol sebagai hukum adalah melakukan menasihati atau menghardik murid, mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, mungkin di antara kita ada yang melakukannya. Awas kau ya nanti. Itu contohnya. Kemudian, lihat aja nanti. Jumpa kau sama ibu, habis kau, gitu kan? Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebagai penghukum. Apa dampaknya bagi murid? Nah, dampaknya bagi murid adalah menjadi pendendam. Murid kita akan menjadi pendendam, kemudian pemberontak, kemudian suka menyalahkan orang lain karena dia takut akan dihukum, maka dia salahkan orang lain. Kemudian dampak bagi guru adalah mengalami keterpurukan mental, depresi ya, kemudian tidak percaya diri dan kesedihan yang berkepanjangan. Berarti ketika kita menghukum anak terus-menerus, itu sebenarnya kita sudah berkontribusi menghancurkan masa depan peserta didik. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini setingkat saja lebih tinggi dari penghukum tadi. Ini kalimat-kalimatnya bisa ditandai. Coba kamu ingat nggak peraturan sekolah kita apa? Hari Kamis pakai baju apa? Nah, kita mencoba membuat murid itu ketika melakukan kesalahan, mereka itu merasa bersalah dengan sendirinya, ya. Jadi kita pancing dia dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu berpikir, "Mang, ini salah saya kok," gitu kan. Nah, apa dampaknya? Bagi murid adalah menjadi pendendam, murid kita akan menjadi pendendam, kemudian suka menyalahkan orang lain karena dia takut akan dihukum, maka dia salahkan orang lain. Kemudian dampak bagi guru adalah mengalami keterpurukan mental, depresi ya, kemudian tidak percaya diri dan kesedihan yang berkepanjangan. Berarti ketika kita menghukum anak terus-menerus, itu sebenarnya kita sudah berkontribusi menghancurkan masa depan peserta didik.
Dampaknya adalah murid akan merasa tertekan. Kemudian pada suatu waktu dia akan meletus amarahnya dan dia juga bisa menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa sudah melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Ini juga bukan posisi kontrol yang bagus. Lanjut. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini guru tidak menyakiti muridnya, tetapi dia menganggap murid itu seperti temannya. Nah, ini kalau saya paham sering tuh saya dengar gitu kan. Ayolah nak, gitu kan. Kau ngerti bapak kan, gitu kan. Nah, kita melakukan kalimat-kalimat seperti itu dengan kata buat supaya murid itu bisa berkawan sama kita, gitu kan. Tetapi ini juga bukanlah posisi yang baik karena dampaknya apa? Dampaknya anak itu akan bergantung sama kita karena dia sudah menganggap kita ini adalah temannya. Jadi kalau apa-apa dia pilih guru itu. Kemudian dia akan membanding-bandingkan kita dengan guru lain. Coba lah kalau guru rasa kita si ibu ini gitu kan, pasti kayak ini gitu kan. Nah jadi itu adalah efek sampingnya kalau kita posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol kita sebagai pengawas atau mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Nah, posisi pemantauan ini dilakukan berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang akan diterapkan. Nah, biasanya yang keluar dari mulut guru ketika berada pada posisi pemantauan ini, dia akan menanyakan sistem yang ada. Nah, misalnya murid datang ke sekolah hari Senin tidak memakai seragam yang pas, itu akan ditanya, kamu tahu kan peraturan sekolah kita itu kalau sini pakai baju apa gitu kan. Nah itu adalah posisi pemantau, dia selalu bersandar kepada dasar hukum atau peraturan-peraturan. Nah ini jauh lebih baik dari yang tadi, akan membuat anak itu merasa bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu sebenarnya ada konsekuensi yang akan dia terima. Nah ini adalah posisi yang terbaik ya menurut teori kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu melakukan bersama-sama murid, misalnya apabila terjadi kesalahan, guru itu memanggil murid, kemudian berdiskusi dengan murid. Misalnya dia melakukan kesalahan, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apa yang mendasari dia melakukan kesalahan itu, gitu kan? Dan tidak pernah memojokkan murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghakiminya. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan itu diawali dengan nggak apa-apa, nah semua orang itu melakukan kesalahan, nggak ada orang yang luput dari kesalahan, gitu kan? Dia mulai ke tahap memanajeri bagaimana supaya anak itu dengan sendirinya bisa merubah kenakalannya atau merubah kesalahannya menjadi tindakan yang lebih baik. Nah itu adalah posisi dari manajer. Nah jadi kira-kira nih, kalau misalnya kita bercermin pada diri kita sendiri, dari 5 posisi kontrol tersebut sejauh perjalanan karir kita ini, di posisi mana yang sudah pernah kita lakukan? Kalau saya jujur dulu saya sering sekali di posisi pertama, menghukum murid, gitu kan. Pernah juga saya di posisi berkawan sama murid. Dan memang betul teori itu mengatakan, akhirnya guru itu murid itu membandingkan. Bapak ini beda dengan bapak ini, gitu kan. Nah, jadi berdasarkan teori kontrol tadi, seharusnya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer terhadap murid. Manajer itu kan bertanggung jawab ya terhadap suatu kesuksesan, berhasil atau tidaknya, gitu kan. Nah, kita ingin memperbaiki murid, kalau kita berfungsi sebagai manajer, kita harus memastikan bahwa tujuan kita untuk murid itu harus tercapai dengan baik. Lanjut. Nah, ini adalah materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi menuntun murid dalam memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga murid itu ketika kembali ke kelasnya atau kembali kepada kelompoknya, dia memiliki keyakinan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Ya.
Jadi ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang terjadi sama murid, ini menurut teori kontrol yang diciptakan oleh Diana Gasser tadi ya, bahwa ada 3 langkah dalam segitiga restitusi itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu, Pak? Jadi ketika murid melakukan suatu Di kesalahan, mana itu? kita Nggak stabilkan tahu. dulu emosi murid. Jadi kita tidak langsung Saya paling sini kau sudah yang melakukan jebak makanan tadi, itu, kan? terus Sini Papa, dulu, kan? Panda. Tidak seperti itu. Kita stabilkan Doko emosi murid, kita Jai. panggil dia baik-baik, kemudian kita ajak dia dalam suatu ruangan yang nyaman atau suatu Kipas. tempat yang nyaman, dia pada ruang terbuka itu mungkin di bawah pohon yang lebih rindang, kita panggil baik-baik. Itu namanya menstabilkan emosi. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dengan ya bahwa kesalahan yang dilakukan murid itu Pakai juga speeder, pernah Pak. dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi bukan kesalahan dia manusia yang pertama membuat kesalahan, bukan seperti itu, gitu kan? Jadi kita stabilkan terus emosinya sehingga murid itu siap untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah emosi murid itu stabil dan dia mau dan siap menerima nasihat dari Pakai gurunya, speeder baru enak di kita Papa. validasi, maksudnya kita cocokkan benar nggak tadi Dapat skater. melanggar peraturan, benar nggak tadi masuk ke dalam sekolah menerobos lewat pintu pagar atau sebagainya gitu kan. Itu murid kalau misalnya emosinya sudah stabil, murid rasanya dia akan langsung terbuka, dia akan benarkan, iya Pak, iya Bu, tadi saya melakukannya Bu, gitu kan. Nah itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian setelah divalidasi tindakan yang salah, kita berikan nasihat, barulah kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan mereka. Nah, kira-kira kalau masuk lewat pagar itu nyerobot kayak gitu, itu tindakan seorang murid kah, gitu kan? Atau misalnya kita tanyakan yang benar itu mereka itu seperti apa? Ya, menurut pemikiran mereka yang benar itu seperti apa? Jadi kita tidak memaksa mereka memberikan pemikiran kita, tetapi kita memancing mereka untuk berpikir bahwa tindakan yang benar itu seperti apa, tindakan yang tidak melakukan kesalahan itu seperti apa. Itu namanya adalah menanyakan keyakinan. Baru setelah itu ya kita nasihati, kemudian setelah dia merasa yakin bahwa itu adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki, dia akan kembali kepada kelompoknya tanpa merasa dia dihakimi oleh gurunya. Dia akan tetap percaya diri, besoknya dia nggak mau melakukan karena dia mampu melakukannya lagi. Nah itu adalah metode segitiga restitusi. Sebelum mau aksi nyata ini, kami kemarin diminta di dalam modul tersebut melakukan praktek segitiga restitusi. Nah itu saya dan Pak Kurni mencobakannya kemarin dengan melihat kesalahan-kesalahan yang ada. Kemarin saya melihat ada kesalahan yang ada. Yang pertama adalah murid di hari berbaju olahraga dia memakai baju OSIS. Nah itu saya coba terapkan dengan segitiga restitusi. Besoknya siswanya nggak pernah lagi melakukan hal yang sama. Jadi itulah pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kami akan sangat merasa berbahagia apabila yang kami sampaikan itu memberikan suatu pelajaran baru bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, mungkin untuk berikutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab, dan saya berikan lagi kepada Bu Awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erianto SPD. Ternyata pemaparannya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ada banyak hal baru, ada banyak mindset baru yang bisa kita terapkan insya Allah ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan tentang pemateri 1 yaitu Pak Kurni dan juga yang kedua Pak Erianto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya Pak ya. Tadi saya
mendengar materi tentang keyakinan kelas. Itu menurut saya bagus sekali jika diterapkan di kelas-kelas di awal masuk ya Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan, ini kan keyakinan kelas ini kan seperti kesepakatan kita guru sebagai guru ya ke muridnya. Nah, bagaimana jika ada mayoritas keyakinan kelas untuk misalkan boleh makan di kelas atau boleh tidur tapi tetap bisa memperhatikan. Nah, itu gimana kalau ada keyakinan-keyakinan yang mereka anggap saya nyamannya begini, kelas nyamannya begini, tapi nah penanggapan gurunya itu gimana? Oke, pertanyaannya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Awi, luar biasa sekali. Sesuai dengan instruksi dari Komandan ini ada sudah untuk kita diskusinya. Jadi kita akan membuka pertama 3 pertanyaan. Nah, tadi dari Pak Awi, mungkin ada 2 lagi. Pak Sukri, ya terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi sangat menarik ya dengan materi yang disampaikan Pak Sukri dan Pak Edi. Terkait dengan sama dengan Pak Awi tadi yang melakukan keyakinan kelas. Ada salah satu bahwasanya kalau seandainya siswanya terlambat, tadi ada pemaparan dari Pak Sukri. Mungkin salah satunya kita menyelesaikan si anak ini menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab pada saat yang pelajaran yang kita ampu di jam pertama ini, dia menyelesaikan tugas yang kita berikan. Tetapi pada saat itu karena kita proses pelajaran paralel dengan pelajaran yang lain ada kelanjutannya, kira-kira kalau kita bantu untuk menyelesaikan, kita bimbing, artinya memang kita harus membimbing tugas yang harus diselesaikan gitu. Tapi kendalanya mungkin terkendala dengan waktu karena ada pelajaran berikutnya yang harus dia lanjutkan. Kira-kira yang mungkin apa solusi kita? Kalau kita kerjakan di lain waktu, artinya masih menghasilkan waktu yang lain gitu. Mungkin di rumah, pada saat di rumah mungkin ada kegiatan yang lain. Kira-kira gimana dia dan siswi kita dia bisa menyelesaikan tugasnya, tidak dia bawa pulang ke rumah gitu ya. Apakah itu tidak ada Pak yang perlu kami tanyakan? Mungkin ada diskusi atau tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sukri. Baiklah, 1 pertanyaan lagi, sesi 1. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi boleh seperti kepada Bu ini. Kami silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Budi dan Pak Efri sungguh sangat menarik. Jadi kebetulan yang 5 kebutuhan dasar itu Pak, kebetulan saya punya pengalaman sendiri mengalaminya. Ada 2. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi saya mengalami sendiri ketika itu anak ini, kebetulan saya wali kelasnya, anak ini ketika kelas 10 rapornya nggak diambil orang tua. Padahal anak itu baik-baik saja. Ketika kelas 11 dia mulai bertingkah, mulai tidak sekolah, kemudian tugas mulai tidak dikumpulkan, singkat cerita rapor jadi bermasalah, dipanggil orang tua. Orang tuanya datang langsung emosi, emosinya nggak terima kenapa anaknya bisa berubah 180 derajat seperti itu. Saya ingat betul ketika itu orang tuanya sampai bawa parah dengan kondisi pakai celana pendek ke sekolah. Nah, singkat cerita ternyata ada konflik keluarga. Nah, kemudian yang kedua saya juga mengalami anak perempuan Pak. Saya perhatikan kenapa anak perempuan ini kalau sama kawan-kawan cowoknya terlalu gampang dalam tanda petik ya Pak. Ternyata memang dari kecil sudah ditinggal oleh bapak kandungnya. Jadi dia kehilangan sosok bapak seperti itu. Jadi dia dekat dengan kawan laki-laki. Nah,
sesuatu yang rumit. Anak membawa pengalaman masing-masing dari keluarganya. Ketika sampai di sekolah, mereka berada di satu kelas, di jam yang sama, dengan guru yang sama, dengan kawan yang terus-terusan seperti itu, yang belum tentu bisa menerima kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai guru untuk menjadi apa ya? Saya juga nggak tahu sih nyebutnya bagaimana. Dibilang kawan nggak boleh ya Pak, tadi dibilang kan nggak boleh guru sebagai kawan seperti itu ya. Jadi sebagai manajer gitu yang bisa mencoba membantu membenahi kerumitan permasalahan hidup mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan adalah ini Pak. Saya mengalami beberapa siswa, terutama di sini Pak, ada beberapa siswa yang sudah sekolah sambil bekerja. Motivasi hidupnya sudah berbeda dengan kawan-kawan seumurannya yang nggak pernah menghadapi tantangan dunia kerja gitu. Dalam artian bukan PKL, bukan kelas industri ya, bahkan mereka ada tuntutan hidup yang harus mereka bekerja gitu. Nah, jadi motivasi mereka belajar itu udah berbeda dengan kawan-kawan sekelasnya yang hanya fokus belajar. Jadi ketika guru menerangkan materi misalnya Pak, dalam tanda petik mereka berpikiran nggak penting lah, kerja juga tidak dipakai kok itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita sebagai guru untuk mencoba menerima bahwa oh ya motivasi anak ini memang beda-beda seperti itu. Jadi kita lebih legowo dan tidak membawa emosi. Tadi kan Pak Puni menyampaikan bahwa semenjak ikut CGP jadi udah nggak emosi lagi ya Pak sama anak ya Pak. Jadi itu aja Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Awi, Pak Sukri, dan Bibi yang telah bertanya. Kami kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan kami perlu langsung mikir gitu kan. Apa ya Pak jawabannya? Pak nomor 2 Pak, nomor 1 Pak gitu kan. Ya mudah-mudahan berdasarkan kuliah kami di CGP gitu kan. Dapat sekitar lagi Pak. Pengalaman-pengalaman yang kami lakukan, mudah-mudahan jawaban kami ini bisa memberi membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi ya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Awi mengenai bagaimana kalau keyakinan kelas anak itu agak nyelending-nyelending gitu Pak, gitu kan. Boleh tidur gitu kan, boleh makan-makan sambil belajar gitu kan. Nah, jadi ya sebagai guru kita harus menyadari betul bahwa semua manusia itu awalnya positif, termasuk anak-anak. Anak-anak itu pasti memiliki keyakinan dalam dirinya hal-hal positif yang sudah mereka yakini. Dan mereka pasti juga sudah menyadari dan meyakini bahwa ada perbuatan-perbuatan yang negatif atau tidak sepantasnya. Nah, ketika misalnya ada pertanyaan seperti itu ketika kita membuat keyakinan kelas bersama murid, kita kembalikan kepada kelasnya. Kita tanyakan, kelas itu jumlah muridnya 36. Ya mungkin yang memberikan pendapat nyelending itu adalah 1 atau 2 orang, atau boleh kita sebutlah 10 orang yang mau kayak gitu. Kita kembalikan ke kelasnya, bagaimana nak? Kalau misalnya kita boleh nggak tidur kita sekitar 1 jam di kelas kita ini, boleh nggak kira-kira sambil belajar? Saya yakin anak-anak itu pasti mayoritas bilang, Pak nggak bisa begitu lah Pak, gitu kan? Kita kan kesini untuk belajar bukan untuk tidur, gitu kan? Jadi akhirnya kelas mereka lagi memutuskan bahwa itu bukanlah suatu keyakinan yang bisa diterima. Jadi akhirnya yang positif juga yang menang. Oh itu berarti nggak bisa diterima dan itu nggak bisa kita jadikan suatu keyakinan kelas. Nah kemarin itu kalau saya yang agak nyeleneh cuma istirahat aja kemarin itu. Pak kita kan belajar 6 jam Pak, masa istirahatnya cuma 15 menit gitu kan, itu terlalu cepat kali kami makan gitu kan. Nah saya kasih gambaran, kamu tahu nggak kalau di perusahaan itu kalau istirahat 15 menit itu tank bunyi 15 menit itu semua karyawan balik kantin gitu kan. Dia mau makan sambil jalan kayak mau ngapa sambil ngobrol, ya jelas 15 menit itu dia harus kembali lagi ke stasiun kerjanya masing-masing. Begitulah bekerja di perusahaan. Kamu ini di sini belajar untuk seperti itu, tapi kalau kamu belum bisa, oke. Berapa menit tambahnya gitu kan. Dan mereka kemarin itu masih merasa nggak cukup, akhirnya 30 menit. Oke, 30 menit dan setelah 30 menit kembali lagi ke dalam kelas. Apa konsekuensinya kalau tidak kembali ke kelas? Mereka tuh sepakat, Pak kami uang kas kelas kami lambat besarnya gitu kan. Pokoknya semua yang melanggar itu Pak denda 5.000 gitu kan.
Mereka juga yang menentukan, bukan kita. Kita ini media iakan aja. Nah, bagus itu, ya benar gitu kan, Bapak setuju gitu kan. Jadi kita mengambil hal yang positif dari khalayak ramai, dan itulah yang kita jadikan keyakinan dan konsekuensinya. Dan insya Allah anak itu dia dengan sadar akan menjalankannya. Kita nggak terlalu susah untuk mengontrolnya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita kembali lebih ke mereka. Itu yang membuat konsekuensinya siapa? Kan bukan Bapak kan? Kalau Bapak bukan denda 5.000, tapi denda 100.000 kalau Bapak. Tapi kamu kan maunya 5.000 gitu kan? Dan insya Allah itu sangat efektif saya lakukan di kelas 10 yang semester ini ya. Jadi kita buat keyakinan kelas bersama mereka. Dan kalau ada yang nilai-nilai seperti yang Ali bilang tadi, ya kita kembalikan lagi ke suara terbanyak. Maunya seperti apa? Dan saya sangat yakin pasti banyaknya yang positif dan nggak mau menerima hal seperti itu ya. Jadi itulah mungkin jawabannya tambahan. Oke, untuk tambahan sedikit ya untuk pertanyaan Awi tadi tentang keyakinan kelas seniornya. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan itu kita memiliki indikator dan kriteria ya. Jadi di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya, jujur, sopan, santun ya. Termasuk profil pelajar Pancasila itu juga nilai kebajikan. Jadi kalau sudah lari dari nilai-nilai kebajikan, itu sudah bukan keyakinan kelas lagi, ya. Keyakinan kelas itu, makanya untuk membuat keyakinan kelas tadi seperti yang saya paparkan tadi, bahasanya pun bahasanya positif, ya. Bahasanya tidak boleh makan di dalam kelas, nggak ada kan? Tidak boleh merokok, tidak boleh tidur. Keyakinan kelas berbahasanya juga positif, ya. Bahasa positifnya seperti apa? Menjaga ketertiban di saat pembelajaran berlangsung, ya. Menggunakan HP dengan izin guru. Jadi bahasanya tidak boleh menggunakan HP selama pembelajaran, ya seperti itu. Dan yang Pak Suri tanyakan itu berkaitan dengan petugas Pak ya, tugas ya. Boleh nggak dibantu anak berkaitan dengan waktu yang tidak cukup ya. Jadi istilahnya kalau ini kejadiannya sekali, mungkin kita istilahnya bisalah mengatasi dengan memberikan jam tambahan ya. Misalnya jam pulangnya jam berapa? Jam 3 misalnya balik. Kamu Bapak kasih tambahan jam untuk menyelesaikan tugas sekitar setengah jam setelah Anda pulang ya. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaannya seperti itu, disinilah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu sangat sejuk sekali ya di segitiga restitusi. Kita terapkan restitusi secara komplit ya. Itu memang anak-anak ini mereka sendiri ya. Mereka menyatakan mereka bersalah, mereka mengeluarkan ide-ide untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita cuma sebagai perantara, ya. Kita itu sebagai istilahnya apa namanya fasilitator. Dia untuk menuju kepada penyelesaian masalah sendiri. Ini salah karena, oh iya Pak, salah Pak. Kira-kira apa penyebab kesalahan ini Kak ya? Oh sebabnya itu Pak, begini Pak. Nah kamu kan tahu penyebabnya, pasti kamu tahu juga solusinya kan? Oh iya Pak, berarti saya harus begini gitu. Jadi istilahnya kita sebagai fasilitator ya, mengorek permasalahan mereka, menanyakan solusinya seperti apa gitu kan. Jadi memang kalau saya lihat guru BK ini kayaknya memang sudah ya melaksanakan segitiga restitusi ya. Memang apa istilahnya dan bidangnya. Kalau kita awal-awal tahu tuh kaget kan, kok kayak gini ya, kok kayak gini, kita kaget lah kita awal-awal menerima materi itu. Ternyata setelah ada tuntutan untuk praktek nyata kita lakukan restitusi, alhamdulillah anak-anak itu begitu antusias ya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi begitu Mas Pria. Kemudian dengan masalah ini tadi ya,
itu memang istilahnya sebuah tantangan ya. Memang tantangan terbesar bagi guru adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik bagi siswa. Jadi di sini memang kita sebagai guru itu kayaknya nggak terbatas waktu ya. Jadi nggak bisa juga kita batasi. Tugas saya dari jam 7.15 sampai jam setengah 4. Setelah itu bukan urusan saya. Tapi seperti itu ya. Guru diguru dan ditiru ya. Dan siap untuk diganggu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menyatakan diri kita pendidik dan guru, ya itu harus full ya. Full 100% ya. Istilahnya kalau ingin maju nggak bisa setengah-setengah, seperempat ya. Karena apa? Karena selagi kita jadi guru, mungkin identitas kita masih guru ya. Identitas kita masih guru, tetapi sepak terjangnya mungkin sudah banyak yang melenceng ya. Jadi ya seperti inilah yang kita coba kembali lagi ya. Kembalilah kita ya. Kita kembali ke posisi kita yang sebenarnya. Ya Bapak Ibu, istilahnya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri merasa jauh betul ya, jauh sekali melenceng. Ya. Dan sampai sekarang saya istilahnya belum juga benar-benar betul ya, tetapi tetap berupaya. Istilahnya kita belum sempurna, tetapi tekad di dalam hati itu sudah bulat. Ya, saya harus berubah. Saya harus bisa memenuhi profesi saya sebagai guru. Ya. Memang di saat ini tuntutan begitu banyak, tetapi istilahnya tidak ada downnya enggak. Tetap semangat itu tetap membara dan berupaya. Jadi Bapak Ibu, apapun permasalahan siswa seperti disampaikan Bu Dini tadi ya cukup komplit, tetapi kalau kita mau ya bertekad dengan sungguh-sungguh untuk menggali permasalahan anak, mengorbankan waktu, biaya, maka insya Allah ya yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada kata putus asa di dalam masalah menangani anak. Ya. Selagi status kita guru, kita penuh dengan solusi, ya, penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas. Ya. Walaupun kita berhamba kepada murid, itu adalah senjata kita. Ya. Senjata kita dalam menaklukkan mereka, ya, menaklukkan mereka dalam artian menuntun mereka untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi saya rasa begini juga sudah punya solusi gitu kan. Oh ini masalah anak, ini. Ya. Tentu tetap ya kita sebagai guru yang menggali permasalahan anak, ya disitulah kita berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan BK, kesiswaan, ya, dengan kepala sekolah yang sudah pengalamannya sudah lengkap ya. Nah, disitulah istilahnya kita guru ini tidak bisa sungkan-sungkan untuk bertanya, berbagi apapun itu, ya. Nah, karena kita satu tujuan kita, yaitu orientasi kepada murid. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya berikan. Kembalikan kepada Bapak. Beri tepuk tangan dulu untuk siang nanti dan sore. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan bahwasannya untuk tanya jawab itu sesi ya, tapi terkendala waktu, maka kita cukupkan untuk 3 pertanyaan tadi. Mohon untuk Bapak Kepala SMKN 1 Bintan Utara untuk dapat memberikan tanggapan pada penggelaran kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Pada Bapak disilakan. Terima kasih. Kita plus dulu lah. Artinya apa? Kita ada sebenarnya bukan barang baru nih. Ya, jadi Bantara itu kan mulai proses kemerdekaan. Sudah memulai dan pendidikan
Udah dapat berapa B, Pak? Karena beliaunya mengalami pada fase atau masa penjajahan. Ini penjajahannya. Jadi walaupun pendidikan beliau itu banyak di Eropa, khususnya di Tadi ada 3B. Holland, itu dibawa ke Nusantara ke Indonesia itu untuk menuntut kemerdekaan. Udah tak ada chip, nggak main lagi. Tentunya ini sebagai suatu Tak ada chip. menghadirkan atau membuka kembali jati diri kita sebagai bangsa Indonesia sebenarnya. Di sana diamanatkan profil pelajar Pancasila itu, ya itu Indonesia banget gitu. Kalau kita lihat dan berkaitan dengan itu, saya kadang malah sering bertentangan dengan naluri pendidikan, esensi pendidikan dengan instrumen-instrumen penilaian terhadap sekolah. Contoh, ini di pagar itu kayak dipungkung gitu kan. Kalau di pagar itu ya susah, malah lebih sulit lagi mengerti. Sekarang baru kelihatan setelah di pagar itu ternyata anak rokoknya masih banyak. Di mana? Kelihatan. Tadi baru dilapori saya di belakang sana Pak, dagang rokok-rokok itu pun diminta saja. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kita memang belum sepenuhnya itu dalam diri kita memerdekakan diri sebetulnya. Misalnya instrumen harus ada pagar, kemudian ada rumah satpam, ada satpam penjaganya. Nah ini kan berarti kan berkaitan dengan pemaksaan-pemaksaan. Dan sebetulnya awal-awalnya kalau menurut saya memang dari pemaksaan itu menjadi pembiasaan, dari pembiasaan menjadi suatu budaya. Mungkin kalau ini tahapan ini sudah sampai ke budaya, keyakinan tadi, keyakinan kelas ya, itu penerapan itu memang proses yang tidak lama. Ya sudah lah, kita tengok aja lah keyakinan kita. Satu sisi keyakinan dulu aja lah, berapa persen nih? Kita nggak usah ngumpulin, kita koreksi, ukur baju badan sendiri. Coba ini guru berapa? Saat amat kita sampai 50%. Nah, terus dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya, artinya apa? Ini perlu nuansa baru tadi. Memang benar-benar kita harus paksakan pada diri kita. Mungkin suatu saat bisa ikut namanya sekarang studi studi biru. Saking nyari mata anggarannya agak sulit itu. Studi banding dulu nggak pakai, dan benchmark itu berbau bahasa luar. Sekarang namanya studi biru. Ini ya perlu kita buat seperti itu Pak, sebagai menambah pengalaman kita. Mungkin semakin banyak kita membandingkan dengan ini, cari nuansa baru. Saya rasa tidak perlu teoritis sekali ya, itu langsung kita lihat, kita praktekkan saja. Kalau saya setuju itu. Jadi ini ada nuansa mengungkapkan kembali memori yang sudah banyak berpunya lah gitu. Kita proses kembali. Seperti itu lagi. Ini sebenarnya bukan dari luar, justru timbul dari dalam Capek mata nengok. Cara saya itu yang tidak kalah pentingnya harus kita praktekkan lah. Sedikit pun, walaupun itu hanya satu jengkal lah kita lakukan. Demikian saya rasa Pak, memberikan semangat bagi kawan-kawan kita untuk senantiasa kita mereposisi diri supaya kita tidak terlalu jauh sesatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah karena ternyata bersemangat sekali tadi, maka pula kita akan menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMK 1 Bintang Utara, Bapak narasumber yang telah mensukseskan acara ini, dan tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dari siang tadi hingga hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya awalnya dulu udah pamit, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan perbuatan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif dan bagaimana cara mendiseminasikannya terhadap guru-guru di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Dari Kepulauan Riau, saya mengucapkan salam guru penggerak. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.